Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film drama Korea yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Salah satu film drama terbaik dan mengharukan yang pernah saya tonton. Saya dibuat hampir menangis ketika ayah dari anak kecil ini akan dieksekusi mati. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya gengs. Kalau sudah yuk langsung kita mulai. Film diawali oleh seorang gadis bernama Yesung yang sedang bersama seorang sipir penjara. Dia sedang melihat arsip tentang sebuah kasus, yaitu kasus penculikan dan pembunuhan oleh Leong-go. Yesung adalah seorang pengacara, dia menghadiri persidangan Leong-go dalam kasus penculikan, pelecehan seksual dan pembunuhan seorang gadis kecil bernama Jo-young. Yesung meminta hakim untuk memeriksa kembali bukti dan saksi-saksi dalam kasus itu, dan dia pun berkata kalau dia ada di sana waktu kejadian itu. Di depan hakim Yesung akhirnya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Waktu itu, seorang ayah dan anak perempuannya sedang bernyanyi dan nonton film Sailor Moon di depan toko televisi. Dia adalah Yesung kecil dan Leong-go ayahnya, dan juga terdakwa dalam kasus tadi. Leong-go adalah seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental. Ternyata Yesung menginginkan sebuah tas, namun ayahnya baru gajian besok. Tapi tas itu sudah dibeli oleh seorang ibu dan anaknya. Anak itu bernama Choi Ji-young, korban dalam kasus tadi. Leong-go hanya mengikuti nalurinya sebagai seorang ayah yang tidak mau putrinya kecewa. Namun ayah Ji-young malah emosi dan menghajar Leong-go. Leong-go sangat menyayangi Yesung. Begitu juga sebaliknya, Yesung juga sangat menyayangi ayahnya. Meskipun kondisi ayahnya seperti itu, Leong-go sedang menghitung uang gajinya di parkiran, dan dia bertemu lagi dengan Ji-young gadis kecil itu, lalu mengantarkannya ke toko tas untuk membeli tas Sailor Moon. Di perkampungan yang sepi, Ji-young sedang tergeletak dan Leong-go memberikan nafas buatan kepadanya, dan saat itu ada seorang ibu yang melihatnya. Dia berpikir Lee sedang melakukan kejahatan kepada seorang gadis kecil, dan akhirnya Leong-go ditangkap polisi. Di kantor polisi, Lee terus memikirkan Yesung. Dia harus pulang karena putrinya sendirian di rumah. Yesung sedang gelisah menunggu ayahnya yang belum juga pulang. Leong-go yang malang sedang melakukan reka adegan bersama para polisi, dan banyak orang yang melihatnya. Mereka emosi melihat Lee. Ternyata Yesung juga ada di situ, dan para polisi sepertinya mengambil kesimpulan mereka sendiri. Mereka menyuruhnya melakukan reka adegan versi mereka. Mereka memaksanya melakukan adegan yang sebenarnya tidak dia lakukan, dan dia juga dihalangi untuk menemui Yesung. Leong-go akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kepala sipir di penjara itu bernama Jung Min-wan. Lee ditempatkan di sel nomor 7, bersama narapidana lain. Mereka adalah Bong-sik kasus pencopetan, Junho kasus penipuan, Men-bom kasus perizinan, So Yang-ho yang seorang gangster, dan kakek Seo kasus penipuan. Kelima orang ini bingung melihat Lee. Mereka akhirnya menyadari kalau dia adalah orang dengan keterbelakangan mental. Namun begitu membaca catatan kejahatan Leong-go, mereka langsung emosi dan menghajar Lee, dan mereka langsung berhenti saat mengetahui ternyata Leong-go menghadapi tuntutan hukuman mati. Selama Lee di penjara, Yesung dititipkan di panti asuhan. Di penjara itu juga ada ketua geng Pabaki. Dia merasa tersaingi oleh So Yang-ho, dan dia merencana akan menusuknya. Leong-go yang mengetahui hal itu langsung lari menyelamatkan So Yang-ho, dan akhirnya dia yang kena tusukan. So Yang-ho merasa berutang budi kepada Lee karena telah menyelamatkannya. Dia akan mengabulkan apapun keinginannya. Saat ditanya Lee tidak ingin apa-apa, dia hanya menyebut Yesung. Saat ada acara keagamaan, terlihat Yesung sedang menari di atas panggung bersama anak-anak panti asuhan lainnya. Lalu Menbu menyelundupkan Yesung ke sel.
Agar bisa bertemu dengan ayahnya, dia memasukkan Yesung ke dalam kardus roti, dan akhirnya Liyonggo bertemu dengan putrinya tercintanya. Mereka punya waktu 2 jam untuk bertemu sebelum anak-anak dari panti asuhan pulang. Namun tiba-tiba ada kabar bahwa pendeta di upacara keagamaan itu terjatuh, dan anak-anak harus pulang lebih awal. Mendengar itu Menbum lalu panik, dan berusaha mengembalikan Yesung, agar tidak ketinggalan rombongan, namun sayang ia terlambat. Rombongan dari panti asuhan sudah berangkat, dan Yesung ketinggalan di penjara. Selama beberapa hari di penjara, terjalin persahabatan antara Yesung dengan kelima narapidana ini. Mereka menjadi sangat sayang kepadanya, dan menganggap dia sudah seperti putri mereka sendiri. Mereka berusaha mati-matian melindunginya, agar tidak sampai ketahuan oleh sipir penjara. Namun pada akhirnya Yesung ketahuan juga. Dia dikembalikan ke panti asuhan, dan Liyonggo dipindahkan ke sel yang sempit dalam keadaan terikat. Di suatu malam terjadi kebakaran di penjara itu, semua narapidana panik dan berlarian. Ketua Jang dalam bahaya, karena terjebak di dalam sel saat berusaha menyelamatkan seorang narapidana, dan Liyonggo yang tahu kalau Ketua Jang dalam bahaya, langsung berusaha menyelamatkannya, dan akhirnya Ketua Jang selamat dari kebakaran itu. Saat dia melihat Liyonggo yang sedang dirawat, dia berpikir, apa benar Liyonggo adalah seorang penjahat yang melakukan kejahatan terhadap anak kecil? Yesung menjenguk ayahnya di penjara, ditemani oleh gurunya. Saat waktu bertemu sudah habis, suasana perpisahan yang sangat mengharukan terjadi antara Liyonggo dan Yesung. Ketua Jang menjenguk Yesung yang sedang dirawat di rumah sakit, karena dia tidak mau makan apapun. Yesung sampai memohon kepada Ketua Jang agar dia juga ditangkap supaya dia bisa bertemu dengan ayahnya setiap hari. Seorang sipir penjara mengantarkan sebuah kardus ke dalam sel nomor 7. Dia bilang kalau itu dari Ketua Jang, dan isi dari kardus itu adalah Yesung. Mereka semua gembira dan keceriaan di dalam sel itu pun kembali lagi. Ternyata Jiong adalah putri dari seorang komisaris jenderal polisi. Itulah sebabnya kenapa para polisi itu ingin kasusnya segera selesai, dan menetapkan Liyonggo sebagai tersangka bagaimanapun caranya. Ketua Jang sebenarnya memiliki seorang putra, tapi sayang, putranya sudah meninggal dan akhirnya Yesung dirawat olehnya. Sekarang dia bisa lebih sering ke penjara untuk bertemu dengan ayahnya. Hari-hari di penjara dilalui oleh Liyonggo bersama teman-temannya. Sipir penjara juga sekarang menjadi baik padanya, dan akhirnya tanggal persidangan Liyonggo sudah ditetapkan. Dan inilah yang terjadi sebenarnya. Liyonggo terpeleset saat sedang berlari bersama Jiong, dan tidak berapa lama dia menemukan Jiong sudah tergeletak di tanah. Merasa ada yang aneh, kelima teman Liyonggo membuat simulasi penyebab meninggalnya Jiong, dan adanya kemungkinan dia meninggal bukan karena jatuh tapi ada yang membunuhnya. Karena di dahi Jiong ada luka, dan di sampingnya terdapat batu bata. Meskipun Liyonggo adalah orang dengan keterbelakangan mental, dia menguasai teknik penyelamatan orang pingsan dengan sangat baik. Mulai dari membuka celana untuk memperlancar sirkulasi darah, menekan dada secara vertikal, dan memberikan nafas bantuan. Dan itulah yang sebenarnya dia lakukan saat itu kepada Jiong. Dan akhirnya kelima orang itu pun mengerti, kalau Liyonggo sebenarnya adalah korban tuduhan palsu, atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Mereka bertekad untuk membantunya dalam persidangan. Kembali ke persidangan, masa lalu yang buruk dari kelima orang saksi, membuat posisi mereka menjadi tidak kuat dalam memberikan kesaksian. Jaksa penuntut pun berusaha meyakinkan hakim, kalau kelima saksi itu berbohong.
Lalu mereka bertanya kepada jaksa penuntut, apakah ada pernyataan kalau kesaksian dari mantan narapidana tidak bisa dipercaya. Dan Yesung menghadirkan Ketua Jang sebagai saksi berikutnya. Ketua Jang berusaha meyakinkan ayah Jiong yang merupakan Komisaris Jenderal Polisi untuk menyelidiki kembali kasus ini, namun usahanya gagal. Leonggo belajar menghafal dan menyiapkan apa yang harus dia katakan di persidangan dengan dibantu oleh kelima temannya. Mereka menyiapkan semuanya, agar Lee bisa berkata yang sebenarnya terjadi di persidangan nanti. Pengacara yang ditunjuk membela Leonggo sepertinya juga tidak berpihak kepada kliennya. Leonggo menuju ke pengadilan ditemani oleh Ketua Jang. Persidangan akhirnya dimulai. Dan Leonggo seperti kebingungan menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut. Ternyata sang pengacara waktu itu berkata, bahwa Lee harus mati, kalau ingin Yesung tetap hidup. Dan sang komisaris juga pernah menghajar Leonggo dan mengancam, jika dia tidak mau menerima hukumannya, maka Yesung akan menerima hal yang sama. Leonggo sangat bingung, dia ingin berkata yang sebenarnya, akan tetapi dia juga sangat khawatir dengan keselamatan. Dan inilah yang akhirnya membuat dia mengiyakan semua yang jaksa tuduhkan kepadanya. Dia mengaku, kalau dia yang membunuh Jiong. Dan memukulnya dengan batu bata. Saat Lee lihat Yesung di belakangnya, dia malah semakin keras berkata kalau dia yang melakukan pembunuhan itu. Yang ada di pikirannya adalah saya harus melakukan ini agar Yesung selamat. Dia meminta maaf karena sudah membunuh, dia juga menyesal karena sudah membunuh, dan Jioung meninggal karena dia, Yesung berusaha sekuat tenaga meyakinkan hakim bahwa pengakuan Lee dibuat karena dia dalam tekanan pihak polisi. Dan penyebab Jiong meninggal bukan karena batu bata juga diabaikan, dan polisi yang menyatakan Leonggo mencekik leher Jiong. Padahal hasil otopsi tidak ada tanda cekikan di leher. Yesung berkata, bahwa polisi telah memanfaatkan cacat mental terdakwa, dan rasa cinta terdakwa kepada putrinya untuk memaksa dia menyerah. Akibat dari pengakuan itu, akhirnya hakim memutuskan Leonggo dijatuhi hukuman mati. Dan sekarang Yesung hadir di persidangan untuk menghapus tuduhan palsu terhadap ayahnya itu. Akhirnya Leonggo dieksekusi pada tanggal 23 Desember. Seorang ayah akan berbuat apapun demi keselamatan putrinya. Kecacatan kasus Leonggo sudah terbukti, dan pengadilan memutuskan Leonggo memang tidak bersalah dan film pun berakhir.